Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep eksplorasi dan eksperimentasi karya seni rupa. Part 2 ya, karena kemarin kita sudah menyelesaikan di part pertama. Jadi hari ini kita masuk ke part kedua. Oke. Nah, jadi hari ini yang akan kita bahas itu tentang penggunaan elemen seni rupa dalam membuat karya seni rupa. Nah, jadi kita akan membahas apa saja sih elemen atau unsur-unsur dalam membuat karya seni rupa tersebut. Oke. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan elemen untuk membuat karya seni rupa, saya akan review kembali apa sih seni rupa itu. Oke, jadi di sini seni rupa adalah salah satu cabang dalam seni yang berorientasi pada bentuk, mencakup bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, secara umum, wujud seni dapat berupa seni desain, seni grafis, patung, lukisan, dan seni kriya. Nah, tentunya ini untuk membentuk karya-karya tersebut yang terdapat elemen atau unsur di dalamnya. Nah, jadi ketika kita akan membuat karya seni rupa, kita harus tahu dulu elemen atau unsur apa yang akan kita gunakan dalam membuat karya seni rupa tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas 5 elemen dalam membuat suatu karya seni rupa. Jadi, ada 5 elemen ya. Yang pertama itu yang namanya titik. Yang kedua, garis atau line. Yang ketiga, elemen yang ketiga yaitu warna atau color. Yang keempat, bidang, filled. Dan yang terakhir adalah tekstur. Jadi, 5 elemen inilah yang penting atau unsur inilah yang penting untuk membuat karya seni rupa. Jadi ketika kita akan membuat karya seni rupa, kita harus tahu dulu unsur atau elemen apa nih yang akan kita gunakan. Mau salah satu atau mau 5-5-nya kita gunakan tidak apa-apa gitu ya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Elemen yang pertama yaitu titik. Nah, titik ini merupakan salah satu elemen paling dasar dalam seni rupa dan yang paling kecil. Nah, apabila suatu titik ditarik, itu akan menjadi suatu garis dan bisa juga diolah menjadi suatu bidang. Nah, perannya sama dengan unsur-unsur lain dalam seni rupa, yaitu warna dan garis. Nah, dalam seni lukis, contohnya, ada salah satu aliran yang menggunakan teknik titik dalam keseluruhan lukisannya, yaitu aliran pointillis. Nah, tokoh pelopornya adalah pelukis asal Paris yang bernama Georges Seurat. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang titik, nah ketika titik-titik itu disambungkan, itu akan menjadi garis. Sedangkan ketika garis-garis itu disambungkan akan menjadi sebuah bidang. Nah, seperti itu. Jadi elemen yang pertama untuk membuat karya seni, entah itu seni lukis atau seni apapun yang berhubungan dengan karya seni rupa, yang pertama elemen yang paling penting yaitu titik. Oke, selanjutnya elemen yang kedua atau unsur yang kedua dalam membuat karya seni rupa yaitu garis atau line. Nah, garis ini memiliki bentuk memanjang dan memiliki sifat yang kaku, elastis, dan tegas. Nah, garis ini banyak digunakan untuk awal dalam membuat suatu karya seni, yaitu pembuatan sketsa. Nah, kalian pernah lihat nggak sih kalau misalkan orang-orang yang sedang membuat sketsa gitu ya? Contohnya misalkan sketsa berbentuk gedung atau apa, pasti kan orang tersebut kan membuat garis gitu kan, garis dulu. Nah, itu adalah unsur utama untuk membuat sebuah lukisan gitu ya. Oke, unsur yang ketiga yaitu warna atau color. Nah, unsur ini merupakan elemen yang paling dominan
atau menonjol. Kenapa? Karena penggunaan warna ini mencakup dalam karya seperti lukisan, seni desain, patung, dan seni kriya. Nah, berdasarkan teori warna, warna ini dibagi menjadi ada warna primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi kalau warna itu berarti dia itu menjadi unsur dominan. Kenapa? Karena ketika kita misalkan unsur garis dan unsur titik itu sudah digunakan atau diterapkan dalam karya seni kita tersebut, nah di sini ada warna atau color yang akan kita tunjukkan atau yang akan kita dominankan di dalam karya seni kita tersebut. Nah, jadi warna ini ada 3 macam ya. Ada warna primer, sekunder, dan tersier. Apa sih warna primer itu? Oke, warna primer itu warna yang asli, warna murni gitu ya. Warna yang utama, contohnya hitam, putih, merah itu warna utama. Yang kedua ada warna sekunder. Nah, warna sekunder itu adalah gabungan atau campuran antara warna primer. Contohnya ketika kita gabungkan warna merah dan warna putih, itu akan menjadi warna pink gitu kan. Nah, jadi kalau warna merah itu warna primer karena dia warna asli gitu kan. Warna putih warna primer, ketika kita gabungkan kedua warna primer itu akan menjadi warna pink. Nah, warna pink atau merah muda itu termasuk warna sekunder gitu. Yang ketiga ada yang namanya warna tersier. Nah, warna tersier ini itu gabungan antara warna sekunder, ya. Jadi gabungan antara warna sekunder gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur yang keempat atau elemen yang keempat, yaitu bidang atau felt. Oke, 5 elemen unsur seni rupa keempat yaitu bidang ya. Jadi bidang dalam seni rupa adalah bagian yang memiliki sisi lebar dan panjang. Nah, bisa teratur, bisa juga tidak beraturan. Contoh bidang yang teratur seperti lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan kubus. Nah, bidang itu dapat berbentuk garis, titik, dan warna. Jadi ketika unsur yang selanjutnya ini yaitu bidang ya. Jadi bidang itu berbentuk kayak kubus gitu, persegi panjang, itu yang namanya bidang gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir elemennya yaitu tekstur. Nah, jadi tekstur di sini adalah nilai raba suatu permukaan baik itu nyata maupun semu. Nah, permukaan mungkin baik kasar, lunak, halus, keras, dan lain sebagainya. Nah, tekstur ini itu biasanya digunakan dalam seni lukis, yaitu sebagai nilai tambah yang dapat menciptakan kesan tertentu. Nah, ketika kita berbicara tekstur itu kan pasti ada yang halus, ada yang lembut. Mungkin ketika kita membuat seni lukis, dalam hal ini seni rupa yang kita ciptakan, itu kita bisa membubuhkan atau membuat tekstur di bagian-bagian tertentu yang akan ditonjolkan. Seperti ketika kita membuat sebuah rumah, misalkan bagian apa nih yang akan kita tonjolkan yang berupa halusnya atau kasarnya dan sebagainya. Jadi tekstur itu lebih kepada bagian yang halus, kasar, itu yang tekstur ya yang akan kita tonjolkan seperti itu. Nah, jadi di sini tadi ada 5 elemen atau unsur ya yang kita bisa gunakan sebelum kita membuat karya seni rupa. Oke, kita ulangin lagi. Tadi yang pertama ada apa? Yang pertama ada titik. Oke, yang kedua itu ada garis atau line. Yang ketiga ada warna atau color. Yang keempat bidang atau felt. Dan yang terakhir adalah tekstur. Oke? Oke, mungkin itu saja untuk part 2 tentang materi konsep eksplorasi dan eksperimentasi karya seni rupa. Jadi kalau part 1 kemarin kita membahas tentang konsep dan alat penggunaannya, untuk part 2 ini kita lebih ke elemennya, oke? Mungkin setelah menonton video ini nanti kita akan latihan ya. Kita akan latihan untuk membubuhkan atau kita akan
menuangkan unsur atau elemen ini ke dalam seni rupa atau ke dalam karya kita. Oke, thank you so much. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.